Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan. Semua oleh karena kebaikan, kasih dan kemurahan yang begitu besar. Yang selalu Tuhan limpahkan dalam setiap kita. Sampai pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua hanya karena kasih dan kemurahannya. Amin Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Satu pujian mengatakan bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan dalam setiap saat hidup kita. Setiap jam, setiap saat kita membutuhkan Tuhan untuk selalu menyertai setiap kehidupan kita. Mari satukan hati, katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Lebih lagi katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari dengan segenap hati katakan, ya Tuhan, tiap jam. Katakan, ku memerlukan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang memberikan sejahtera dalam setiap hidup kami. Engkau memberi sejahtera setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang
Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ya Tuhan, Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah ya Tuhan tiap jam, amin. Ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah ku datang juru selamat. Berkatilah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Sungguh kami tiap saat memerlukan Engkau. Bahkan tiap detik Tuhan, kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau. Dalam setiap nafas hidup kami Tuhan, kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Karena sejatinya kami adalah manusia yang sangat lemah. Kami manusia yang tidak mampu. Keberadaan kami saat ini Tuhan hanya oleh perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hanya oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih atas perkenanan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh datang ke dalam bait-Mu yang kudus. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah. Kami boleh menerima firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam setiap hidup kami. Serangkaian ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pimpin dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau berkuasa Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir untuk melawat, memenuhi dan memuaskan setiap kami. Jemaat-Mu yang saat ini masih dalam perjalanan Kau lindungi,
tiba di tempat ini dengan selamat. Bersama-sama dengan kami semua bersuka cita, bersorak-sorai untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa yang lain Tuhan, yang mungkin masih tersimpan dalam hati kami, yang kami bawa dari luar, bersama-sama kami mengusirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa yang bukan dari Tuhan, kuasa yang berasal dari pekerjaan iblis, kami tengking, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini hanya kuasa-Mu yang kudus yang berada di tempat ini, yang menyejukkan setiap hati kami, yang memberikan damai dan sejahtera dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya ingin menyapa kembali Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Selamat beribadah, selamat hari Minggu semuanya. Saya percaya semua Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Amin. Siap memuji Tuhan? Oke, beri sapa kanan kiri kita terlebih dahulu. Tengok kanan kiri kita terlebih dahulu. Iya Tuhan. Tuhan adalah nama yang luar biasa. Yo, mari katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkata, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kata dalam nama Yesus. Amin, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkata, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Bapak Ibu percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus? Yuk, mari sama-sama katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan.
Bapak Ibu semua silakan duduk kembali Bapak Ibu. Lebih dalam lagi, sebentar kita akan siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Kita akan fokus untuk menerima berkat firman Tuhan. Apapun yang kita bawa saat ini, permasalahan ataupun penyakit atau apapun juga, percaya saat kita datang kepada Tuhan, Dia yang tidak pernah mengecewakan kita. Karena itu, mari kita semua juga selama hidup ini kita boleh mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Jangan pernah kecewa mengikut Tuhan Yesus, karena Dia Tuhan yang baik dan teramat sangat baik. Mari sama-sama katakan bersama dengan saya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya percaya setiap kita menginginkan mahkota kehidupan. Amin Bapak Ibu semua. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, melayani, mengasihi, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu
tidak pernah menyesal Tuhan. Seumur hidup kami mau mengiring Engkau Tuhan. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Amin Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani-Mu, mengiring-Mu Tuhan seumur hidupku. Ku mau mengiring-Mu terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Berikan ucapan syukur dan terima kasih kita. Oh Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima
buat kasih-Mu. Terima kasih. Bagi-Mu hanya kemuliaan dan kemuliaan Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidup. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami untuk-Mu. Pakai setiap hidup kami Tuhan untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Mari angkat tanganmu, katakan bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan. Pakailah Tuhan. Pakailah Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Pembala. Oh Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pakai setiap kami Tuhan untuk mengenapi rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kalau Engkau sudah pilih setiap kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Biar setiap kami memuliakan Tuhan di dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa. Biar Engkau yang terbesar dalam hidup kami.
Engkau segala-galanya buat kami Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini, Engkau yang menarik setiap hati kami untuk kami datang ke tempat ini. Tidak lain Tuhan, karena kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya ibadah ini sudah diberkati oleh Tuhan. Lewat pujian, penyembahan yang kami naikkan Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau sudah melawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, sebentar Engkau berikan kami hati yang lebih lagi untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Persiapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Sehingga benar-benar firman ini bertumbuh di dalam hidup kami dan berbuah-buah dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih, berbicaralah Engkau pada pagi hari ini Bapa. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, pakai Tuhan. Biarlah seturut dengan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Berikan hikmat Roh Kudus mengurapi kami Tuhan. Sehingga benar-benar setiap jemaat-Mu pulang dari tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kami hati yang selalu fokus akan Engkau. Mata kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan akan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam. Selalu berusaha mengganggu saat firman-Mu disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati. Sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Penuhi setiap kami Tuhan. Sehingga benar-benar kami bisa fokus saat kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan Engkau berkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi, terus melayani Tuhan. Setia, mengasihi, melayani Tuhan. Sampai akhir dalam hidup kami Tuhan. Karena ada upah yang sudah Tuhan persiapkan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Hari-hari kita gak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi saya percaya Tuhan selalu baik dalam hidup kita, apapun yang kita alami. Ya, mau senang, mau susah, ya, masalah berat dalam hidup kita, ya, selalu kita berkata berat Tuhan, ya, tapi saya percaya Tuhan itu baik, ya, di dalam semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu ada tujuannya, ya, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu dalam hidup kita itu sia-sia, enggak pernah Tuhan itu, ya. Makanya kita belajar untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan kita belajar pada pagi hari ini, saya mengambil tema Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi Roh Kudus, Tuhan doa kirim Roh Kudus dalam hidup kita. Itu yang selalu membantu kita, ya, di dalam semua kelemahan-kelemahan kita. Karena kita ini manusia lemah. Ya, manusia yang rapuh, ya, makanya kita perlu untuk Roh Kudus selalu topang kita, ya, Roh Kudus menolong dalam hidup kita, ya kan? Karena setiap kita kan selalu saya katakan tidak selalu baik-baik, ya, hidup kita seperti saya tidak selalu baik, ya kan? Kadang saya hatinya senang, kan gitu? Kadang hati saya juga susah, kan gitu? Mut-mutan kita ini ya. Moodnya kadang baik, moodnya kadang enggak baik, kan gitu. Karena apa? Karena masalah, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit itu yang kita alami. Ya. Sehingga membuat kadang-kadang hati kita ini enggak nyaman, kan gitu ya. Makanya kita perlu belajar. Kita buka dulu teks kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Ayo kita mau sama-sama belajar ya. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri.
Ya, kita membaca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras, cuma satu ayat. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-26. 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Di sini dikatakan demikian juga Roh membantu kita. Ada kata-kata membantu, Bapak Ibu. Ya. Berarti kalau membantu di sini ada kerjasama, ya, bukan cuman sepihak. Ya. Jadi waktu kita berdoa, Bapak Ibu, ya, kita ini tidak pernah berdoa sendirian. Ya. Jadi perlu diingat Bapak Ibu ya. Jadi waktu kita berdoa kita tidak sendirian. Seringkali yang kita rasakan waktu kita berdoa, kita merasa sendiri. Kan itu yang seringkali kita rasakan kan. Saat kita berdoa, kayaknya kita ini sendiri. Ya. Padahal sebenarnya waktu kita berdoa, ya, itu antara kita dengan Tuhan lewat Roh Kudus kan gitu. Ya. Dalam hidup kita. Ya. Jadi kita tidak pernah sendiri. Ya, tidak pernah kita berdoa sendirian, tidak pernah. Ya. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu aktif dalam hidup kita. Ya. Sehingga waktu kita berdoa, dikatakan tadi, Roh Kudus itu ada di sana membantu kita dalam berdoa. Ya, jadi tidak sepihak loh. Ya, bukan dari kita aja yang berdoa, enggak. Tapi antara kita dengan Tuhan. Ya. Makanya perlu kita punya kedekatan dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan lewat berdoa. Makanya seringkali waktu kita dalam keadaan sesak, ya, hati kita datang sama Tuhan berdoa. Habis berdoa rasanya hati itu plong gitu, lega. Itu, ya, seringkali terjadi. Ya, saya pun sering mengalami kan gitu. Ya, waktu hati saya lagi mungkin galau, lagi sedih, lagi susah, saya datang sama Tuhan. Selesai itu, rasanya hati saya itu sukacita gitu. Ya. Karena apa? Waktu kita berdoa kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus. Dia yang membantu kita saat kita berdoa. Makanya kita mau belajar pagi hari ini. Kita belajar 2 poin. Yang pertama, ya, kenapa kok kita ini perlu dibantu waktu kita berdoa? Kenapa Roh Kudus perlu bantu kita waktu kita berdoa? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus itu membantu kita waktu kita berdoa. Ya. Ayo kita belajar yang pertama. Ya. Kenapa kok Roh Kudus itu perlu membantu kita waktu kita berdoa? Yang pertama, karena saya katakan tadi, kita ini manusia lemah, rapuh. Ya. Makanya keadaan kita kan saya tadi katakan mut-mutan. Ya. Kadang senang, kadang enggak senang, ya. Kadang sedih, susah, bahagia kan gitu. Enggak stabil gitu. Ya, kadang-kadang pagi mungkin kita senang ya, tiba-tiba sore kita susah. Kan ya. Karena tekanan. Jadi kita ini memang rapuh. Ya. Karena kita ini ciptaan Tuhan yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita ini manusia berdosa, makanya kita ini lemah. Ya. Ya. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita dalam berdoa, Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita semangat, kan gitu untuk berdoa. Kadang-kadang kan aras-arasan kan, pernah kan? Setiap kita mungkin pernah, saya juga pernah kok mengalaminya. Kadang-kadang kita semangat berdoa, rohnya menyala-nyala. Tapi kadang-kadang enggak, aras-arasan. Kan ya. Karena berkaitan dengan kehidupan kita. Ya, saya ingat dulu waktu saya pelayanan di Batam, saya ingat ada seorang ibu. Ya. Dia punya anak 3.
Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba waktu itu anaknya yang paling besar kena penyakit kanker. Ya. Anak yang paling dicintai, ya, gadis ya. Kena kanker akhirnya menyerang tenggorokan sampai nggak bisa makan kan itu. Akhirnya jadi kurus, lama-lama meninggal. Ya. Waktu kita datang ke sana, ya, saya lihat kenapa ibu ini terlalu sedih, tapi saya enggak lihat anaknya yang lain kan gitu. Cuman satu itu aja, saya kira anaknya satu. Ternyata anaknya itu 3. Ya, tapi yang 2, adik-adiknya, itu yang kakaknya nomor 1 yang kena kanker. Yang 2 adik-adiknya itu sudah meninggal beberapa waktu yang lalu karena kecelakaan. Waktu pergi luar kota, ya, satu keluarga ternyata kecelakaan dan 2 anaknya meninggal. Ya. Kalau seperti itu kejadiannya, bagaimana? Kan gitu. Bagaimana ibu itu bisa berdoa kepada Tuhan? Ya. Pasti saat-saat itu dia dalam keadaan yang sangat lemah. Sehingga sulit bagi ibu itu untuk berdoa. Karena apa? Musibah demi musibah, pukulan demi pukulan itu terjadi dalam hidupnya Bapak Ibu. Ya. Kalau cuma sekali dipukul kan gitu kan. Saat kita dipukul sekali kita merasa sakit kan gitu. Tapi sebentar hilang kan gitu, sebentar baik. Tapi kalau dipukul terus, ya pasti kita hendak kuat kan gitu, berat sangat berat. Bagaimana ibu itu bisa berdoa? Kan ya. Seperti pemazmur katakan, Raja Daud katakan, coba dibuka. Mazmur 13 ayat yang kedua, coba dibuka. Mazmur 13 ayat yang kedua, di situ mengatakan, berapa lama lagi Tuhan, ya, ayat 2, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Mengeluh, ya, karena banyak sekali musibah terjadi, ya, pukulan demi pukulan terjadi, sehingga dia bilang berapa lama lagi Tuhan engkau lupakan aku. Ya. Mungkin seperti contohnya kalau saya lihat di toko Alkitab mungkin Ayub, musibah demi musibah terjadi, ya, sudah anaknya, sudah hartanya, semuanya ternaknya habis. Kan gitu. Bahkan Ayub sendiri kan gitu. Sehingga enggak kuat karena beratnya, makanya dia mengatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Itu yang sering kali terjadi. Makanya di saat kita berdoa, saat seperti itu, kita perlu Roh Kudus bantu kita waktu kita berdoa. Oleh karena itu Bapak Ibu, waktu kita mengalami masalah, ya, yang beruntun dalam hidup kita yang begitu berat, tekanan yang kita alami, ya, maka Bapak Ibu perlu datang sama Tuhan. Ya, perlu. Sebab sekalipun mulut kita enggak bisa berucap apa-apa, ya, itu Roh Kudus yang akan bantu kita Bapak Ibu. Dia yang selalu dampingi kita, luar biasa. Makanya Tuhan itu dikatakan firman Tuhan enggak pernah tinggalkan kita. Dia enggak pernah membiarkan kita. Karena apa? Tuhan kirim Roh Kudus. Dia yang selalu dampingi kita, walaupun kita enggak bisa berkata-kata. Kalau berat, ya, masalahnya berat enggak bisa berkata-kata. Kan itu. Ya. Makanya kita ini lemah, kan itu, rapuh, perlu dibantu. Ya, oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di ayat tetap ayat 26 tadi ya, Roma 8. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya. Jadi yang kedua, karena kita tidak tahu apa yang tepat, yang harus kita doakan, kita enggak tahu. Ya. Dikatakan
kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, nggak tahu. Dan ini masalahnya setiap kita, anak-anak Tuhan. Ya. Kalau kita lihat hidup kita evaluasi hidup kita Bapak Ibu ya. Ya, doa-doa kita, coba apa yang Bapak Ibu minta sama Tuhan? Kalau kita berdoa, yang pasti apa? Tuhan berkati, kan gitu kan? Tuhan sembuhkan, kan gitu? Berikan kemudahan, kan gitu? Berikan kelancaran, kan gitu selalu yang kita doakan. Berikan umur panjang, kan gitu yang kita doakan mesti. Ya, jadi kita ini tidak tahu ya apa yang tepat yang kita harus doakan. Ya kan? Selalu kita kan berdoa gitu, berkati anak-anakku, berkati usahaku, berkati pelayananku, kan gitu. Itu yang selalu kita doakan. Jadi kita itu tidak pernah tepat apa yang harus kita doakan. Ya, makanya Rasul Paulus dikatakan di Roma ini dia menggunakan kata ganti ya orang pertama jamak kita. Artinya apa kalau kita itu? Artinya semua orang percaya, universal. Ya, bukan hanya jemaat, semua. Saya pun semua pokoknya orang percaya. Ya. Makanya Rasul Paulus kan juga mengalaminya. Kan ya? Ya, Bapak Ibu ingat, dikatakan Rasul Paulus mendapat duri dalam daging. Rasul Paulus kan berkata sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan izinkan perkenan, biarlah duri dalam daging ini pergi dari hidupnya. Tapi Tuhan katakan apa? Tidak, kan ya? Ya. Apa duri dalam daging? Mungkin penyakit ya. Banyak-banyak tafsiran dalam Alkitab ya. Ada yang mengatakan malaria, ada yang pada saat itu mungkin Rasul Paulus mengatakan sama Tuhan, Tuhan, ya, Tuhan sudah memanggil aku, sudah pilih aku, sekarang aku melayani Tuhan, kan gitu. Tuhan sudah pakai aku sekarang luar biasa, kan gitu. Memberitakan Injil di mana-mana, kan ya. Baik bagi orang Yahudi, baik non-Yahudi, kan gitu. Ya kan? Makanya dia minta, tapi waktu aku memberitakan Injil ini ganggu aku. Apa? Penyakitnya. Kan gitu. Tapi Tuhan katakan apa? Ya. Tetap Tuhan katakan tidak. Soalnya kalau penyakit itu aku angkat, kata Tuhan, kamu tidak mengandalkan aku lagi. Makanya saya selalu katakan, setiap kita itu ada tujuannya. Kan gitu. Kalau pengennya kita kan gitu, pergikan Tuhan, sembuhkan penyakitku. Supaya aku bisa melayani Tuhan dengan lebih efektif. Ya. Kita mungkin mengatakan begitu. Ya, tapi Tuhan katakan tidak, 3 kali sampai Tuhan katakan. Ya, Rasul Paulus minta 3 kali, Tuhan jawab tidak. Karena Tuhan tahu, ya kalau kamu tak sembuhkan, ya pasti kamu tidak mengandalkan aku. Ya, makanya Tuhan tuh punya tujuan dalam setiap kita. Enggak apa-apa saya katakan. Ya, apapun yang kita alami dalam hidup kita, jangan fokus ke hal itu. Fokuslah selalu sama Tuhan. Kan iya? Ya. Sehingga kita selalu bisa mengucap syukur, enggak usah marah. Seperti saya selalu punya alergi. Saya enggak kuat kalau hawa panas, enggak kuat saya. Ya, tapi saya tetap bisa bersyukur. Ada orang bilang sama saya, mungkin ibu kena autoimun. Tapi saya percaya enggak, gitu aja ya. Saya enggak mau periksa ini. Saya sempat dulu pernah periksa di Malang. Di dokter spesialis autoimun, saya sudah periksa. Tapi dokter mengatakan bukan, ibu bukan autoimun, ibu alergi. Cuma enggak tahu alerginya apa, kan gitu. Jadi saya enggak tahan, kalau hawa panas saya enggak kuat. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Ya. Mungkin Tuhan tahu, dengan begitu kamu terus mengandalkan aku. Kan gitu. Kalau saya tidak diberikan apa-apa, hidup saya enak-enak, tenang-tenang, mungkin saya tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Makanya itu Tuhan baik, ya.
apapun yang Tuhan katakan ya dalam hidup kita itu baik. Makanya jangan fokus ke sana. Saya enggak fokus kok. Ya. Biar setiap kita tuh fokusnya ke Tuhan. Karena kita ini juga bisa salah berdoa. Kan iya. Yakobus mengatakan demikian, coba dibuka. Yakobus 4. Yakobus 4 mengatakan demikian, coba dibuka ya. Yakobus 4. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, jadi setiap kita bisa loh salah berdoa. Ya, bukan enggak bisa, bisa. Siapapun itu bisa. Ya, karena kebanyakan kadang-kadang kita berdoa itu cuman untuk memuaskan keinginan daging kita. Ya. Sementara Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, ya, dan apa yang terus membuat kita semakin melekat dengan Dia, Tuhan tahu. Ya, makanya ayo, ya, Tuhan itu baik, saya katakan kan gitu. Dia bantu kita. Banyak contoh-contoh di Alkitab, kan ya. Seperti ibu Zebedeus, ya ibu anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, dia mengatakan, dia waktu itu datang kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan kalau nanti kerajaanmu sudah Tuhan dirikan, maka izinkan anakku yang satu melayanimu di sebelah kanan, yang satunya di sebelah kiri. Tapi Tuhan apa katakan? Kamu enggak tahu apa yang kamu minta. Ya. Itu ada di dalam Injil Matius. Ya. Matius 20. Ayat 20 nanti Bapak Ibu baca di rumah. Ya. Ayat 20 sampai 22. Minta dia. Tapi Tuhan katakan enggak, karena kamu tuh enggak tahu apa yang kamu minta. Ya, banyak seperti itu. Musa rindu, ingin masuk tanah perjanjian. Tapi Tuhan katakan enggak bisa, Musa enggak bisa masuk. Yang masuk ya Yosua dikatakan, kan gitu. Ya, Tuhan katakan tidak. Ya. Makanya itu, tidak semua apa yang kita inginkan itu benar doa kita. Ya, karena seringkali kita salah berdoa. Makanya penting supaya Roh Kudus itu yang bantu kita. Ya. Makanya Tuhan bantu, Roh Kudus bantu kita. Kita ini perlu. Ya. Supaya waktu kita lemah, kan dikatakan, ya, waktu kita lemah tidak berdaya, ya, ditolong sama Tuhan, kan gitu. Kita tidak bisa berdoa, apa yang harus kita doakan, kan gitu. Kan iya. Saya pun pernah mengalami hal itu kan. Sampai saya katakan, Tuhan lebih baik saya mati aja daripada saya hidup. Kan gitu. Tapi Tuhan tahu, waktu saya doa itu dalam kelemahan. Ya, sehingga Roh Kudus yang selalu bantu saya, kan gitu. Sehingga beri saya kekuatan yang sampai pagi hari ini, kan gitu. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Roh Kudus yang menguatkan saya, mungkin saya sudah tidak ada di sini, kan gitu. Ya, tapi karena Tuhan itu baik, makanya saya selalu katakan Tuhan itu baik dalam hidup kita. Ya, makanya kita bersyukur sama Tuhan, kan gitu. Dia berikan Roh Kudusnya dalam hidup kita. Selalu mengingatkan kita, waktu kita jalannya salah diingatkan loh. Kalau orang yang dekat sama Tuhan, diingatkan sama Tuhan. Bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Ya. Makanya penting ya. Makanya itu kita perlu Roh Kudus bantu kita dalam berdoa. Karena kita lemah, karena kita tidak tahu apa yang tepat yang kita doakan. Ya. Sekarang katakan bagaimana? Nah, caranya Roh Kudus bantu kita dalam berdoa. Ya, saya akan bacakan kembali ayat 26 dan 27 dulu. Roma 8 tetap ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya. Ini Roh Kudus menjembatani kita, ya. Waktu kita berdoa antara Allah dengan kita. Dikatakan Roh Kudus berdoa untuk kita. Ya, tadi dikatakannya ayat 26. Tetapi juga ayat 7, Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudus. Ya. Artinya Roh Kudus bersyafaat, ya. Dia menjembatani, menghubungkan antara kita ini loh, manusia ini yang lemah, ya. Yang lemah, yang berdosa, ya, yang selalu banyak masalah, dengan Tuhan Allah yang tak terbatas dalam hidup kita. Dia maha kuasa, kan gitu, maha tahu, ya. Tuhan yang penuh hikmat, dia segala-galanya. Jadi Roh Kudus ini menjadi perantara antara kita dengan Tuhan. Ya, itu perannya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Makanya dikatakan membantu kita dalam kelemahan kita. Bagaimana caranya? Nah, jadi ayat yang ke-27 dikatakan, ya, ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Artinya Roh itu menolong kita untuk kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Karena seringkali kita berdoa, ya, doa kita itu sering tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa kita seringnya sesuai dengan kemauan kita. Makanya kita harus mengalah. Ya. Karena kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Itu pasti. Ya. Makanya kita perlu mengalah. Ya. Dan kita harus ditolong. Siapa yang tolong kita? Yaitu Roh Kudus. Supaya kita bisa menyesuaikan kehendak saya, kehendak Bapak Ibu, dengan kehendak Tuhan di dalam kedaulatannya. Makanya saya sering kali katakan, kita hidup ini di dalam kedaulatannya Tuhan. Kan iya, kita enggak bisa pilih kan gitu ya. Saya mau, oh Tuhan saya mau hidup seperti ini, ya. Saya mau hidup seperti ini, enggak bisa pilih kita. Karena semua ada di dalam kedaulatannya. Ada seorang hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan ini pelayanan di Jakarta, seorang tunanetra buta. Tapi dia buta bukan sejak lahir, Bapak Ibu. Dia buta waktu umur 15 tahun. Karena apa? Waktu mamanya itu suruh anak ini, ya hamba Tuhan ini kembalikan obeng ke tetangganya, dia itu lari, ya sampai dia itu jatuh ngantem kepalanya. Dan lambat laun matanya itu enggak melihat, buta akhirnya. Tapi dia dipakai sebagai hamba Tuhan, ya Tuhan pakai dia untuk melayani Tuhan. Seringkali ada hamba Tuhan, KKR, kan gitu kan? Kesembuhan, ya mujizat kesembuhan. Dia selalu maju berdoa, minta disembuhkan nama Tuhan. Tuhan sembuhkan mataku, supaya aku bisa melayani Tuhan. Lebih kan gitu. Kalau dengan mata yang buta, maaf kan kesulitan ya melayani Tuhan, dia katakan gitu. Dia minta terus. Tapi Tuhan jawab tidak. Tuhan tidak pernah sembuhkan. Ya. Pada satu kali kelak dia pelayanan, ya, dikasih pelayanan, dia ditempatkan di panti kusta. Di mana di sana banyak orang-orang kusta, kan namanya panti kusta ya, semua orang penyakit kusta. Tapi waktu dia melayani, dia sangat enjoy. Ya. Karena apa? Karena matanya buta. Sehingga dia melayani luar biasa. Ya. Pelayanannya waktu itu luar biasa. Waktu itu selesai pelayanan, dia menangis. Ya. Roh Tuhan itu bicara, seandainya kamu melihat, apakah kamu bisa melayani dengan begitu luar biasa? Enggak akan. Karena apa? Kamu takut tertular kan? Kena kusta kan? Ya,
Sehingga akhirnya dia bilang apa? Tuhan enggak apa-apa. Tuhan enggak sembuhkan mata saya, enggak apa-apa. Lebih baik Tuhan enggak sembuhkan mata saya. Tapi saya bisa melayani Tuhan dengan lebih luar biasa. Nah itu, di dalam kedaulatannya Tuhan, kan ya, dahsyat. Tuhan pakai dia lebih luar biasa. Ya. Apakah dia kena kusta? Enggak kena kusta. Ya, seperti itu, Pak. Setiap kita itu ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Ya. Saat ini kita ini punya keinginan, kita ini punya kemauan, ya. Kita punya harapan, tetapi Tuhan tahu, jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Ya, Tuhan itu tahu. Ya. Sehingga pada saat apa yang kita kehendaki, ya, dengan apa yang Allah kehendaki tidak klop, nggak sama. Tuhan maunya ini, kita maunya itu, kan gitu kan? Nggak sama, berseberangan. Maka Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Itu yang membantu kita. Sehingga akhirnya kita punya kerendahan hati. Makanya kita seringkali berdoa bilang, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak-Ku. Ya, makanya seringkali kan kita berdoa gitu. Saya kadang-kadang kalau berdoa gitu bilang itu, enggak apa-apa Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Ya. Sehingga Roh Kudus yang tolong kita. Kan iya. Karena keinginan kita tuh sulit untuk selaras dengan keinginan Tuhan, enggak sama. Karena tadi saya katakan keinginan daging kita tuh kuat. Kita cuma maunya apa? Berkat, kan gitu kan? Iya, kalau kita maunya berkat. Ya. Mana mau kita masalah, mana mau kita pergumulan, enggak kan? Makanya seringkali kita enggak selaras keinginan kita. Padahal di dalam masalah kita, di dalam pergumulan kita, di situ Tuhan bekerja. Kuasanya bekerja dalam hidup kita. Ya. Tapi seringkali kan kita menolak. Ya, tapi karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, ya akhirnya kita dengan rendah hati kita bilang, Tuhan enggak apa-apa, biar kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendakku. Nah ini ya, seperti Tuhan waktu mau disalib, dia kan bilang biar cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalau enggak apa-apa. Nah itu loh. Ya, sehingga Roh Kudus yang bantu kita. Ya, kita diberi kerendahan hati. Ya, itu yang pertama. Sehingga apa yang kita minta, ya kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, nah, kalau tadi yang pertama, ya, Roh menolong kita untuk kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan waktu kita berdoa. Yang kedua kita lihat ya di ayat yang ke-26-nya. Ayat 26-nya mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya. Jadi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang mengeluh itu kita, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita sudah tidak berdaya, kan gitu. Ya. Kita sudah sakit parah, kan gitu. Doanya paling kita berkata apa ya Tuhan, sudah jangan lama-lama Tuhan. Sudah ambil, kan gitu kan? Ambil hidup saya kan gitu. Itu keluhan. Ya, bahkan tadi kan saya sudah mengatakan, Tuhan, Tuhan kalau mau ambil saya ambilin dah. Biar saya mati aja. Saya bilang gitu. Waktu itu lama. Tapi seandainya Tuhan bilang, oke, masuk mana saya? Masuk neraka. Kan iya, karena saya belum mengenal Tuhan. Ya, belum mengenal kok mau masuk surga, nggak bisa Pak Ibu. Cuman saya tahu Tuhan tapi saya belum kenal, nggak bisa masuk surga loh ya. Kita perlu kenal dulu Tuhan, baru kita bisa masuk surga. Ya. Jadi kita itu sering mengeluh, ya.
Kita ini mengeluh karena apa? Karena berbagai macam masalah dalam hidup kita ini. Ya, yang menekan dalam hidup kita sehingga kita tidak mampu kan gitu kan. Makanya kita bilang Tuhan cukup gitu. Ya, ini keluhan Bapak Ibu. Ya, masalah bertubi-tubi datang dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa ngomong apa-apa kan gitu. Sehingga yang kita sampaikan cuma apa? Keluhan-keluhan. Makanya Roh Kudus bantu kita. Ya. Saat itu Roh Kudus menolong kita menerjemahkan apa yang tidak terucapkan yang ada dalam hati kita. Supaya keluhan-keluhan kita itu bisa sampai ke tata kasih karunia Allah. Ya. Makanya luar biasa saya katakan ya, Tuhan itu baik. Ya. Jadi waktu kita dalam masalah yang begitu berat ya, seringkali saya mendengar, Ibu saya masalahnya ini berat. Kita tidak bisa lagi mengutarakan dengan bahasa kita kan gitu. Ya, maka ada Roh Kudus yang bantu kita, dia akan menjadi juru bicara kita. Ya, di hadapan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Seringkali kita tidak sadar kan gitu. Ya, kita tidak paham. Kita bahkan seringkali bilang gini, Tuhan ini peduli apa enggak sih dalam hidupku kan gitu. Kok aku loh masalahnya enggak pernah selesai. Ya. Kan gitu. Pasti kita mengatakan begitu. Ya. Kalau dulu saya bukan mengatakan Tuhan itu peduli, enggak. Saya mengatakan Tuhan, kenapa Tuhan beri saya hidup? Kan gitu. Untuk apa saya lahir di dunia ini? Gitu saya doanya dulu. Karena saya tidak mengerti kan gitu ya, kehendak Tuhan dalam hidup saya kan gitu. Apalagi saya masih belum kenal Tuhan. Ya, masih cuman tahu Tuhan. Oh, Tuhan itu baik. Cuman tahu. Saya belum kenal, saya belum mengalami Tuhan dalam hidup saya. Tapi setelah saya mengalami Tuhan, saya kenal Dia. Saya katakan, Engkau baik Tuhan. Dalam setiap apapun yang terjadi, saya selalu mengatakan Tuhan itu baik. Ya. Jadi saat kita tidak bisa lagi berkata-kata kepada Tuhan, kita cukup datang aja sama Tuhan. Seperti siapa? Seperti Hana. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ceritanya, Samuel kan gitu. Hana tidak punya anak. Ya kan? Dia sering dibully, dicemooh. Ya, dengan semua orang. Apalagi dengan Penina kan gitu kan. Karena dia tidak punya anak. Tapi apa yang dilakukan Hana? Datang sama Tuhan. Kan ya. Dia datang ke bait Allah. Ya. Dia berdoa. Ya. Sampai dikatakan mulutnya katanya komat kamit. Seperti orang mabuk. Katanya Imam Eli. Kan gitu. Ya. Saat kita ada di posisi itu, nah kan gitu. Kalau kita ada di posisinya Hana, ya kita tidak bisa berkata-kata kan gitu. Tapi roh itu yang akan membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, makanya penting saya katakan baik ya. Setiap kita waktu dalam tekanan kita tidak pernah tahu loh ya. Kan iya. Ya, saya pernah nonton film Mbak Ibu. Tapi saya katakan ilustrasi ini baik, bagus ya. Seorang ibu ini baik ya, perawat ya di sebuah kota. Tapi dia suka bantu orang, sangat murah hati. Ya. Satu kali dia keluar sama keluarganya, sama suami, sama 2 anaknya kecelakaan. Waktu kecelakaan anaknya enggak apa-apa, suaminya enggak apa-apa, tapi ibu ini koma. Ini ya, koma, dokter bilang sudah enggak ada harapan. Akhirnya ibu ini meninggal, kan itu. Ya, waktu dia dalam keadaan koma, dokter sudah bilang enggak ada harapan. Suaminya sudah menyampaikan perkataannya sama istrinya kan gitu kan. Setelah itu anaknya, ya dari anak yang pertama, ya dia datang ke ibunya dekat gini. Dia bilang, Mama adalah mama yang terbaik. Dia bilang gitu. Ya, kalau mama enggak ada, aku enggak punya lagi figur mama yang terbaik dalam hidupku.
Anaknya mengatakan demikian. Tapi waktu anaknya ini udah, yang satunya nangis, yang satunya lagi datang, kan 2 anaknya. Waktu yang satunya datang, dia tidak bisa ngomong apa-apa, dia cuma nangis. Cuma dia bilang tangan, "Ma," gitu aja. Dia tidak bisa berkata-kata waktu itu, ya. Cuman anak ini cuma menangis, ya. Sehingga akhirnya terus papanya datang, dirangkul anaknya dipeluk. Papanya bilang, "Nak, ibumu itu tahu apa yang ada dalam hatimu." Kan gitu, ya. Seperti ini, ya. Tuhan itu tahu, ya. Waktu kita ada di dalam masalah, ya, di dalam penderitaan, pergumulan dalam hidup kita tidak bisa mengutarakan, ya, permohonan-permohonan kita kepada Tuhan karena beratnya masalah dalam hidup kita. Maka di situ Roh Kudus bantu kita untuk menyampaikan, ya, setiap keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam hidup kita. Dan Tuhan itu sungguh-sungguh tahu, Bapak Ibu, apa yang sedang kita alami dalam hidup kita. Dan Dia selalu akan menolong kita. Ya, makanya luar biasa. Walaupun Tuhan tidak mengadakan mujizat loh. Ya. Tuhan tidak selalu berikan mujizat dalam hidup kita. Tapi Dia yang akan terus menguatkan kita di masa-masa yang sulit. Ya. Makanya sampai pagi hari ini kita semua kuat itu karena Tuhan, ya. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu yang selalu memberi kita kekuatan. Kan iya. Kalau enggak kan enggak kuat kita. Ya, makanya itu penting, ayo. Ya, kalau Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita, ya. Saya katakan kenapa kita tidak mempercayai Tuhan. Tuhan lo udah sampai di sana, kita lo belum tahu. Kan iya, iblis lo enggak sampai, iblis enggak tahu iblis. Iblis tahunya yang sekarang, kan gitu kan. Tapi yang ke depan iblis tahu enggak tahu, cuman Tuhan yang tahu. Loh kalau Tuhan yang tahu hidup kita sampai ke sana, kan harusnya kita percaya ya sama Dia. Kan gitu Bapak Ibu. Kan iya. Enggak ada satu pribadi yang sama seperti Tuhan, kan iya. Tuhan yang kita punya itu dahsyat. Ya. Makanya itu terus dekat sama Tuhan, penting. Saya katakan. Ya. Sehingga waktu kita dekat selalu sama Tuhan, Roh Kudus itu yang akan menolong kita, membantu kita, ya, dalam semua kelemahan-kelemahan kita. Tidak perlu kita fokus sama apa yang sedang kita alami saat ini. Tidak perlu kita fokus itu. Ya. Ya. Apapun saya seringkali mengatakan, pada jemaat siapapun saya katakan, jangan fokus. Fokusnya kita itu selalu hanya kepada Tuhan. Tidak apa-apa. Saya katakan hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kan ya? Kalau selama aku hidup Tuhan, aku mau melayani Tuhan, aku mau seperti pujian tadi. Tak akan pernah aku sesali. Kan ya? Apapun yang terjadi dalam hidupku gak akan pernah aku sesali. Aku akan mengiring Tuhan sampai akhir dalam hidupku. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, lakukan. Bapak Ibu bisa berdoa, berdoa. Ya, naikkan doa syafaat. Nggak bisa berdoa yang lainnya, lakukan. Kan itu. Semua hidup ini cuma untuk memuliakan Tuhan, itu aja. Nggak ada yang lain Bapak Ibu. Ya, Tuhan ciptakan kita untuk memuliakan Dia. Itu tujuan Tuhan. Ya, makanya walaupun masalah begitu berat dalam hidup kita, enggak apa-apa. Tetaplah hidup benar, saya katakan. Ya, karena hidup bagi Kristus kalau memang harus mati enggak apa-apa. Mati adalah keuntungan. Kan iya. Sehingga kita enggak takut kok. Ya, enggak takut akan kematian. Saya enggak pernah takut akan kematian. Ya, kalau dulu mungkin saya takut akan kematian. Ya, dulu saya kalau melihat orang mati takut saya dulu. Karena saya terbawa terus dalam mimpi saya, dalam tidur saya itu, saya terbawa terus dulu.
Tapi saya sekarang enggak pernah takut sih. Saya melihat orang mati, udah enggak takut. Karena satu kali kelak saya juga akan mengalami kematian, kan gitu. Kata Tuhan, kalau waktunya selesai ya saya juga akan sama, mengalami kematian. Tapi itu keuntungan, karena apa? Saya berjumpa dengan juru selamat saya. Dan tinggal bersama dia buat selama-lamanya. Ya, makanya itu ayo, pagi hari ini kita diingatkan, Tuhan itu baik. Ya, dia akan bantu kita dalam kelemahan kita, walaupun kita tidak bisa berdoa. Makanya kadang-kadang saya menyuruh jemaat, ayo berdoa, enggak apa-apa. Jangan dilihat bagus jeleknya kata-kata, enggak Bapak Ibu, berdoa itu enggak gitu. Ya, Tuhan tahu yang dalam hati ini loh, sampaikan wis sama Tuhan gitu loh. Enggak penting berdoa, Bu doa saya jelek, ada yang bilang, enggak apa-apa. Tuhan enggak lihat bagus endaknya doa kita, enggak. Apa yang ada di hati kita, itu sampaikan kan gitu. Ya, luar biasa ya. Firman hari ini mengingatkan kita, ayo. Ya, benar makanya firman Tuhan selalu katakan, aku enggak pernah tinggalkan kamu. Memang Tuhan itu berarti enggak pernah tinggalkan kita loh. Karena Tuhan selalu ada. Waktu kita berdoa, aduh Tuhan ada bersama kita. Kan ya. Makanya Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita waktu kita berdoa. Ya, kalau doa kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan ya pasti akan terjadi. Kalau enggak sesuai ya enggak akan terjadi, tapi Tuhan tuh baik. Kenapa enggak terjadi mungkin, kan gitu kan. Jangan nak, kalau kamu tak beri nanti, nah akan terjadi hal ini dalam hidupmu, itu Tuhan. Ya, makanya ayo kita berserah sama Tuhan. Ya, seperti firman Tuhan katakan, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Ia yang memelihara kamu. Ya. Tuhan itu pelihara kita. Jadi wes enggak apa-apa, ada kekhawatiran apa, ada ketakutan apa, masalah, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit, itu serakno mbek Tuhan, dikatakan. Ya, maka Tuhan itu pelihara kita, Bapak Ibu. Sangat dahsyat kasih-Nya dalam hidup kita. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang terus menetap dalam hidup kita, enggak ada. Kan iya? Siapa yang datang terus menetap dalam hidup kita? Enggak ada. Cuman Tuhan Yesus yang datang terus tinggal dalam hidup kita. Ya kan, seperti pujian, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggallah. Dia datang terus tinggal dalam hidup kita. Tidak ada satu pribadi pun loh yang datang terus tinggal loh dalam hidup kita sampai akhir dalam hidup kita, tidak ada. Siapa? Suami, istri? Enggak, suatu saat tinggalkan kita. Tapi hanya Tuhan Yesus, ya, itu yang tinggal terus dalam hidup kita, Bapak. Makanya kalau Tuhan Yesus tinggal terus dalam hidup kita, ya belajar mengasihi Dia. Dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh hidup kita, kembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan pakai setiap kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, jadikan hidupku berguna, jadikan hidupku berarti untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Ya, luar biasa ya. Makanya itu ayo kita bersyukur kita punya Tuhan. Ini ya. Kita dipilih jadi anak-anaknya, kita bersyukur. Ya, kalau Tuhan doa pilih kita, pertetapkan kita, ayo. Supaya kita lebih lagi mengiring Tuhan. Sampai akhir dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Biar kita diingatkan terus sama Tuhan. Walaupun mujizat tidak Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tidak selalu Tuhan beri mujizat dalam hidup kita. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan kuatkan kita untuk melewati apapun yang terjadi dalam hidup kita.